Untuk masuk dalam ibadah, Aurel akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini supaya kami bisa dikumpulkan kembali untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Berkati teman-teman yang sedang pelayanan, Tuhan tolong supaya acara ini bisa lancar dan berkati juga sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dulu ya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita saat ini bersuka cita menyambut ibadah, menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, oh betapa indahnya, betapa eloknya bila kita hidup dalam kasih Tuhan. Boleh sambil bergoyang ke kanan dan ke kiri, kita menikmati pujian. Tuhan itu sungguh baik, sehingga kita harus bersuka cita ketika kita memuji Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapur rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, puji nama Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapur rapat di kepala Harun, yang kejam dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapur rapat di kepala Harun. Amin. Yang kejam dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Betapa indahnya apabila kita semua hidup rukun bersama. Kita terus memuji Tuhan, kita terus bersuka cita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua saya mengajak untuk menari, anak-anak, Bapak Ibu semuanya menari bagi Tuhan. Amin. Ya, boleh kita mulai dengan ke kanan dan ke kiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam diri, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Luar biasa. Ku kan menari seperti Daud menari karena kita bersuka cita karena kasih Allah yang besar. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya Dia saja Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang kita puja. Dan kita yakin bahwa Dia hadir di sini ketika hati kita menyembahnya dengan sungguh-sungguh.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur dan kami datang kepada Engkau pada hari ini. Dan saat ini juga kami akan bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan anak-anakku yang kukasihi, pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu senantiasa memperhatikan kehidupan daripada domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk domba-dombanya. Oleh sebab itu, kita semua perlu memahami siapakah Tuhan Yesus itu. Siapakah Sang Gembala itu. Ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Betapa dekat dan eratnya, dan mengerti dan memahaminya Tuhan Yesus terhadap manusia. Orang-orang yang dipanggil dan mengikut Tuhan Yesus menjadi gembalanya. Dan mereka dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ditempatkan di padang yang berumput hijau. Demikian juga domba-domba yang mengikutinya, mengikut gembala itu, dan dia akan mengenal siapakah gembalanya. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itulah gembala kita. Itulah Tuhan kita yang kita kenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala dan mereka selalu memperhatikan kehidupannya. Apakah dia membutuhkan makanan? Apakah membutuhkan minum? Dan kapan dia harus pergi untuk mencari makan? Dan kapan dia harus pulang ke kandangnya? Gembala kita mengerti akan kebutuhan hidup kita. Anak-anak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang mengenal kita satu persatu, dan kita juga mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Di ayat yang ke-17, Bapa mengasihi aku. Ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selain domba yang sudah dikenal dan dikumpulkan, mungkin juga terjadi ada domba yang lain. Domba yang lain yang belum mengenal Tuhan, domba yang lain yang istilahnya bukan dari golongan yang sama, maka
domba-domba itu akan dikumpulkan dan mereka akan dituntun dan mereka juga akan mendengarkan suara Tuhan. Di sini juga bahwa domba-domba yang lain akan menjadi sama seperti domba-domba yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, domba-domba yang lain yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan mereka mau mengenal Tuhan. Dan mereka perlu kita tuntun dan mereka supaya mendengar suara Tuhan dan mereka akan memahami siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Maka dia akan sama seperti kita domba-domba yang semula menjadi satu kawanan domba yang sudah mengenal Allah. Ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus yang menjaga pintu domba-domba di mana dia keluar masuk. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus semakin harus dibangun supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Tuhan mengenal akan domba-dombanya satu persatu. Dan domba-domba itu mengenal akan suara Tuhannya. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur. Kita memiliki Sang Gembala yaitu Tuhan Yesus. Yang mereka bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Yang memelihara kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mencari dan kita sungguh-sungguh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang mati di kayu salib dan dia menjadi gembala yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membangun hidup kita semakin sungguh-sungguh, semakin berharap kepada Tuhan, dan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mengenal akan Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati anak-anak, memberkati dalam setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur kepada Engkau. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kami semua bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang memelihara kehidupan kita. Dan setiap hari Tuhan, Engkau mengenal kami. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah kami senantiasa mengenal Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus, firman Tuhan senantiasa berbicara kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akan melakukan aktivitas kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.